Raijin, Fujin. Mereka berdua adalah dua dewa bersaudara. Raijin pengendali petir dan Fujin pengendali angin. Sejarahnya, negara Jepang itu dipenuhi dengan bencana angin topan dan badai yang dahsyat yang menyebabkan kerusakan yang mengerikan. Dan diduga di balik bencana alam tersebut, Dewa Raijin dan Fujinlah yang menjadi pelakunya. Akibatnya mereka berdua ditakuti dan dihormati oleh masyarakat Jepang. Dan memang di mitologi Jepang itu nggak ada garis pemisah antara yang jahat dengan yang baik. Dewa-dewi di mitologi Jepang itu baik-baik sebenarnya, cuman mereka punya sifat jahat. Mereka kadang nakal. Contohnya ya Raijin dan Fujin ini. Oke, kita bahas Raijin dulu. Dewa Raijin juga dikenal dengan nama Kaminari-sama dan Raiden-sama. Dewa Raijin ini adalah dewa petir. Nah, di Jepang itu orang-orang dewasa sering menyuruh anak-anak untuk menutupi pusar mereka saat badai datang. Karena ditakutkan nanti Dewa Raijin ini akan memakan pusar mereka. Nah, Dewa Raijin itu suka banget makan pusar manusia. Terus dikatakan juga, siapapun yang lahan pertaniannya tersambar petir, mereka akan mendapatkan hasil panen yang lumayan. Makanya petani-petani di sana itu menyembah dan berdoa kepada Dewa Raijin agar Dewa Raijin ini menyambarkan petirnya ke lahan pertanian mereka. Jadi mereka bisa dapat hasil panen yang lumayan. Untuk penggambarannya Dewa Raijin memiliki tampilan seperti iblis, walaupun sebenarnya dia adalah dewa. Dengan ekspresi yang marah, seperti sedang kesal, ekspresi yang garang dan agresif. Warnanya pun merah. Dia juga digambarkan hanya memiliki 3 jari di masing-masing tangannya, yang mana 3 jari itu mewakili masa depan, masa kini, dan masa lalu. Raijin juga dikelilingi oleh drum taiko yang ada simbol tomoe-nya. Kalau kalian pernah nonton serial anime Naruto, kalian mungkin lebih kenal dengan nama Sharingan. Nah, itu adalah simbol tomoe. Raijin juga memegang palu di tangannya, dan kalau dia memainkan drumnya akan tercipta suara guntur. Nah, ada cerita yang terkait dengan Dewa Raijin ini. Ini sumbernya aku baca dari Atlas Mythica. Jadi ada cerita tentang seorang manusia yang bernama Sokuro. Nah, untuk mendapatkan perhatian dari Toru, seorang magistrate, hakim, Sokuro berjanji akan menangkap Dewa Raijin. Sokuro udah merencanakan sesuatu untuk menangkap Dewa Petir tersebut. Jadi rencananya Sokuro ini bikin umpan sebuah pusar. Karena Dewa Raijin kan suka pusar. Dan kalau nanti Dewa Raijin kena umpannya, Sokuro bakal menangkapnya. Nah, yang bikin Sokuro bingung adalah gimana cara mendapatkan pusar manusia. Nah, untungnya dia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Ochio di tengah-tengah hutan. Sokuro membunuhnya, kemudian memotong dan mengambil pusarnya, lalu membuang mayat gadis tersebut ke sebuah parit. Nah, di sana nggak dijelaskan ya apakah Dewa Raijin ini terkena perangkapnya atau enggak. Karena tertulisnya di sana, setelah Raijin memakan pusar tersebut, pusar yang jadi umpan ini, Dewa Raijin melihat seorang wanita di parit dan dia terpesona oleh kecantikannya. Raijin kemudian mengambil kembali pusar yang ada di mulutnya, kemudian mengembalikannya ke wanita tersebut. Dan sekaligus dihidupkan kembali wanita itu. Dan mereka pun hidup bersama. Mereka berdua menikah. Nah, beberapa hari kemudian, Sokuro ini masih dalam perburuan Dewa Petir. Dia masih mencari-cari Dewa Raijin. Dan Sokuro ini berhasil menangkap Ochio, wanita kemarin itu yang jadi umpan pusarnya. Dewa Raijin pun langsung turun lah. Ternyata pada saat Raijin turun itu, Ochio teringat kalau pria inilah yang sudah membunuhnya. Dewa Raijin jadi sangat marah dan mereka pun bertarung. Tapi endingnya mereka berdamai. Nah, ada cerita lagi yang berkaitan sama Dewa Raijin, yaitu ceritanya Sugaru. Jadi suatu ketika, sang kaisar bersiap untuk pergi dari istananya. Badai petir tiba-tiba menyambar, dan sang kaisar memerintahkan Sugaru untuk menangkap Dewa Raijin. Nah, Sugaru pergi mengejar Raijin, dan mereka pun akhirnya bertemu di puncak gunung kalau nggak salah. Sugaru ini awalnya meminta baik-baik kepada Raijin untuk berhenti merusak alam dengan petirnya. Tapi Raijin malah menertawakannya. Sugaru pun berdoa kepada Dewi Kanon. Dewi Kanon ini kalau nggak salah ada di agama Buddhisme. Dewi Kanon adalah adaptasi dari Dewi Guanyin. Nah, setelah Sugaru berdoa kepada Dewi Kanon, singkat cerita berhasil ditangkaplah Dewa Raijin ini. Sugaru mengikatnya dan membawanya kepada sang kaisar. Dan Dewa Raijin pun mau nggak mau berhenti membuat kerusakan. Jadi dia nggak menyambar-nyambar lagi. Kemudian Fujin, kadang juga dipanggil Futen. Dia adalah dewa angin. Sama seperti saudaranya Raijin, Dewa Fujin ini memiliki penggambaran seperti iblis. Padahal dia dewa.
cuman warnanya hijau. Tapi kalau aku lihat beberapa karya tentang Dewa Fujin ini, ada yang bikinnya ijo-ijo kebiru-biruan gitu sih. Dan jarinya ada 4 di masing-masing tangannya, yang mewakili 4 arah mata angin. Dewa Fujin juga membawa kantung besar di pundaknya yang berisi angin, dan dia bisa mengeluarkan angin dari kantungnya tersebut. Dan karena anginnya itu juga, rambutnya Fujin ini digambarkan berantakan. Dewa Fujin ini ditakuti karena dia sering membuat angin topan yang membuat kerusakan yang fatal. Cuman ada peristiwa yang membuatnya dihormati, karena dia udah menyelamatkan Jepang sebanyak 2 kali. Pada tahun 1274 dan 1281. Nah, pada saat itu Mongolia ingin menginvasi Jepang. Mereka ingin menguasai Jepang. Namun percobaan mereka gagal karena angin topan yang besar yang melenyapkan armada-armada mereka. Dan itu terjadi 2 kali. Jadi kayak mau bilang kebetulan, tapi kok ya 2 kali. Kalau kejadiannya sekali ya mungkin bisa kebetulan ada bencana angin topan di sana. Dan karena itu orang-orang Jepang percaya kalau angin topan tersebut berasal dari Dewa Fujin. Dewa Fujinlah yang melindungi Jepang dari invasi Mongolia. Dan oleh karena itu Dewa Fujin dihormati. Dan orang-orang Jepang menyebut angin topan tersebut dengan sebutan kamikaze. Jadi angin topan kamikaze. Nah, tapi ada istilah lain tentang kamikaze ini. Jadi istilah kamikaze ini secara umum merujuk ke serangan bunuh diri yang dilakukan oleh Angkatan Udara Jepang pada Perang Dunia Kedua. Kalau nggak salah serangannya itu untuk kapal Amerika Serikat. Jadi pasukan kamikaze ini memang dilatih untuk bunuh diri. Mereka memang dilatih untuk menabrakkan pesawat ke musuh. Oke, malah bahas kamikaze. Dan beberapa sumber yang aku baca, Dewa Raijin juga ikut andil dalam pengusiran invasi Mongol. Jadi nggak cuma Fujin, Raijin juga ada di sana. Nah, dari sumber-sumber yang aku baca, inspirasi penggambaran Fujin ini berasal dari mitologi Yunani, yaitu Dewa Boreas. Nah, kenapa inspirasinya itu jauh banget dari Yunani ke Jepang? Ya, karena orang-orang Yunani yang melancong, yang berpergian, tapi nggak langsung ke Jepang, ke Cina dulu. Nah, di Cina itu ada dewa angin yang bernama Fengbo. Kemudian dari Fengbo inilah penggambaran Raijinnya. Jadi Raijin itu secara nggak langsung adaptasi dari Boreas. Dan dari 3 dewa angin ini, mereka itu mempertahankan kantung anginnya. Jadi ikoniknya yang nggak hilang itu adalah kantong anginnya. Jadi itu aja sih untuk Dewa Fujin. Untuk kelahiran mereka, Raijin dan Fujin ini adalah anak dari Izanami dan Izanagi. Cuman lebih ke Izanaminya, yang cewek, Izanami. Jadi kalau kalian udah pernah dengar cerita penciptaan dunia yang dilakukan oleh Izanagi dan Izanami, setelah dunia tercipta itu, Izanami kan melahirkan. Mereka melahirkan Kagut Suci. Nah, Kagut Suci ini adalah dewa api. Dan ketika Izanami melahirkan Dewa Kagut Suci itu membunuh ibunya sendiri. Nggak tahu entah sengaja atau nggak sengaja. Intinya itu ibunya itu terbakar oleh api Dewa Kagut Suci. Nah, ketika Izanami ada di Underworld, Dewa Izanagi itu kan pergi untuk menemui Izanami. Namun dia melarikan diri ketika melihat wujud Izanami yang udah burik, yang bentukannya udah kayak mayat. Nah, pada saat itu Izanami melahirkan Raijin dan Fujin. Izanami kemudian menyuruh Raijin dan Fujin serta makhluk-makhluk lainnya untuk mengejar Izanagi. Tapi Izanagi itu berhasil lolos. Jadi bisa dibilang Raijin dan Fujin itu saudaraan sama Amaterasu, Tsukuyomi, dan Susanoo. Cuman Raijin dan Fujin ini lebih ke Izanami, Amaterasu, Tsukuyomi, dan Susanoo lebih ke Izanagi. Dan kalau di zaman sekarang, inspirasi Raijin dan Fujin itu udah banyak banget ya. Di bidang industri kreatif itu udah banyak banget. Dan karena ini dari Jepang, ya otomatis banyak anime-anime yang mengadaptasi Raijin dan Fujin. Di Pokemon ada, di One Piece ada, dan banyak lah pokoknya. Tapi yang paling kalian kenal mungkin itu ada di anime Naruto. Memang nggak secara jelas gitu. Cuman perhatikan aja, Raijin itu adalah Sasuke. Mereka sama-sama berelemen petir. Terus Fujin adalah Naruto. Mereka sama-sama berelemen angin. Jadi Raijin Fujin adalah Sasuke dan Naruto. Ya, walaupun karakter yang namanya Raijin Fujin itu juga ada sih di sana. Nah, itu adalah salah satu contoh yang mungkin banyak yang kalian kenal. Jadi ya itulah pembahasan kita, Raijin dan Fujin. Mereka berdua juga bisa disebut dengan Raiden dan Futen. Mereka adalah 2 dewa bersaudara. Mereka suka merusak sehingga mereka ditakuti, namun mereka ada sisi baiknya sehingga mereka dihormati. Jadi ditakuti sekaligus dihormati. Silakan koreksi bila ada yang salah. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.